Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Syita Fatiatna dari Universitas Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai mata kuliah teori bilangan, khususnya pada materi aritmatika modulo. Aritmatika modulo sendiri sebenarnya sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, Anda kalau punya jam dinding, itu di jam dinding bilangannya sampai 12. Nah, itu dinamakan dengan jam 12-an. Nah, misalkan kalau sekarang itu adalah pukul 8, maka 6 jam berikutnya yaitu pukul 14 yang dimana pada jam tersebut menunjukkan pukul 2. Artinya setelah jam 12 nanti kembali lagi ke jam 1 ya. Setelah angka 12 akan kembali ke angka 1. Nah, dalam hal ini 14 tadi itu setara dengan 2 pada penggunaan jam 12-an. Nah, itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Kemudian kita masuk ke materi aritmatika modulo. Nah, A mod M itu dibaca dengan A modulo M, di mana M-nya itu adalah bilangan bulat yang lebih dari 0, A juga bilangan bulat. Nah, ini A mod M akan memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Jadi nanti yang akan kita cari itu adalah sisanya. A mod M sama dengan R dapat dijabarkan menjadi A sama dengan M dikalikan dengan Q ditambah R. Jadi, nanti kita jabarkan dulu, kemudian nanti kita akan mencari R-nya, sisanya, di mana Q-nya itu adalah hasil bagi. R atau sisa berkisar dari lebih dari sama dengan 0 dan R kurang dari M. M di sini nanti disebut modulus atau modulo. Dan hasil aritmatika modulo M terletak di dalam himpunan dari 0 sampai M-1. Oke. Saya masuk ke contoh. 23 mod 5. Nah, kita jabarkan dulu. 23 itu kan sama dengan ini 5. Maka kita bawa ke sini 5 dikali berapa? Yang mendekati 23. 5 dikali 4. Oke. 5 dikali 4. Kemudian sisanya adalah 3. 20 ya ditambah 3. Ingat, sisa harus lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari M. Artinya nanti 3 itu kurang dari 5 ya. Kemudian maka R-nya 3, sehingga di sini 23 mod 5 itu sama dengan 3. Ini R-nya. Kita pandang di sini adalah R-nya. Lagi ya, 27 mod 3. Kita jabarkan untuk mencari sisanya. 27 sama dengan 3 dikalikan dengan 9 ditambah 0. Sisanya 0. Maka 27 mod 3 sama dengan 0. Kalau hasilnya itu sama dengan 0, artinya bahwa 27 itu merupakan kelipatan dari 3. Atau A merupakan kelipatan dari M. Maka R-nya sama dengan 0. Contoh berikutnya yaitu 6 modulo 8. Kita lihat di sini. 6 modulo 8 ya. A-nya 6, M-nya 8. Kita jabarkan A-nya 6 sama dengan 8 dikali 0. Yang mendekati 0 ya, ditambah 6. Sehingga R-nya adalah 6. Contoh berikutnya yaitu 0 modulo 12. 0 dapat dinyatakan sebagai M-nya 12, 12 dikali 0 ditambah 0. Sehingga hasilnya adalah 0. Kemudian, negatif 41 modulo 9 itu adalah, kita cari dulu, kita jabarkan dulu. Negatif 41 sama dengan 9 dikali negatif 5. Berapa ini? Negatif 45. Ditambah dengan 4. Jadi nanti R-nya adalah 4. Nah, konsep ini sebenarnya, penjabaran ini sudah kita bahas pada pembahasan di minggu yang lalu.
Kemudian di sini, contoh yang terakhir, negatif 39 modulo 13. Negatif 39 sama dengan 13 dikali negatif 3, berapa ini negatif 39 ya, ditambah 0. Berarti sisanya 0, sehingga negatif 39 itu merupakan kelipatan dari 13, karena bisa dinyatakan sebagai 13 dikalikan dengan negatif 3. Kita lihat di sini, untuk menentukan R-nya, kita tetap menggunakan kaidah bahwa R-nya harus lebih dari sama dengan 0 dan R kurang dari M. Sekian pembahasan tentang aritmatika modulo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.